Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan submateri bab yang berjudul Strategi Pengembangan Destinasi. Di sini kami beranggotakan dari 5 orang yang terdiri atas Anggita Larasati, Vindi Karina Putri, Simon Pungga Pardamaian, Zanita Alfira, dan saya Ahmad Fahrevi. Baik, untuk pengertian yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Simon. Pengertian strategi. Kata strategi itu berasal dari kata strategos. Dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari stratos atau tentara atau pemimpinan. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi, pada dasarnya, strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang program tindak lanjut, serta prioritas lokasi sumber daya. Strategi juga dapat dipandang sebagai pola tujuan, kebijakan, program tindakan, keputusan ataupun alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimana organisasi itu, serta apa dan mengapa organisasi itu melakukannya. Menurut Stefani, dalam Umar, strategi adalah suatu proses penentuan rencana pada para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan langkah panjang organisasi, yang disertai dengan penyusunan suatu cara bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Sedangkan menurut Hamel dan Prahalat, strategi merupakan tindakan yang bersifat inkremental dan terus-menerus, yang dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir dimulai dari apa yang terjadi, bukan dimulai dari apa yang terjadi. Pengembangan adalah salah satu bagian manajemen yang menitik beratkan pada implementasi potensi budaya. Harus dilaksanakan dengan rentang waktu. Beberapa langkah sistematis yang dapat mengarah pada pencapaian hasil dan hasil yang dicapai diharapkan pada perencanaan manajemen dengan kegiatan yang sangat spesifik untuk mencapai tujuan dan sasaran dari rencana tersebut. Strategi pengembangan pariwisata, menurut Swarbrick, pengembangan pariwisata itu merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata, mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun yang tidak langsung. Sedangkan menurut Joyo Suharto, pengembangan pariwisata itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama untuk menggalakkan ekonomi, yang kedua memelihara kepribadian bangsa, serta memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa. Menurut Dewi dalam Haryani, faktor yang mempengaruhi perkembangan objek wisata itu antara lain, yang pertama itu adalah karakteristik objek wisata. Karakteristik suatu objek ini sangat berpengaruh pada wisatawan, di mana wisatawan akan memperhatikan karakteristik objek tersebut, serta untuk berkunjung ke objek tersebut. Yang kedua itu ada aksesibilitas. Kemudahan pencapaian merupakan faktor penting bagi suatu objek agar dikunjungi wisatawan. Semakin mudah, maka para wisatawan akan semakin banyak mengunjunginya. Pengelolaan objek yang ketiga, ini ada pengelolaan objek wisata. Wisatawan dalam melakukan kunjungan wisata di suatu daerah tentu membutuhkan informasi tentang objek wisata tersebut. Pengembangan pariwisata tidak pernah lepas dari suatu perencanaan. Menurut Syamsu dan kawan-kawan, perencanaan pengembangan suatu kawasan wisata memerlukan tahapan-tahapan seperti marketing, situational analysis, marketing target, tourism promotion, pemberdayaan masyarakat, serta swasta dalam promosi dan marketing. Baik, silakan dilanjutkan untuk pengertian berikutnya oleh Saudari Vindi.
Mohon maaf, selanjutnya silakan dilanjutkan oleh Saudari Anggi. Menjadikan suatu kawasan menjadi objek wisata yang berhasil haruslah memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. Faktor kelangkaan atau scarcity, yakni sifat objek atau atraksi wisata yang tidak dapat dijumpai di tempat lain, termasuk kelangkaan alami maupun kelangkaan ciptaan. Faktor kealamian atau naturalisme, yakni sifat dari objek atau atraksi wisata yang belum tersentuh oleh perubahan akibat perilaku manusia. Atraksi wisata bisa berwujud suatu warisan budaya, atraksi alam yang belum mengalami banyak perubahan atau perilaku manusia. Selanjutnya, faktor keunikan, yakni sifat objek atau atraksi wisata yang memiliki keunggulan komparatif dibanding dengan objek lain yang ada di sekitarnya. Faktor pemberdayaan masyarakat. Faktor ini menghimbau agar masyarakat lokal benar-benar dapat diberdayakan dengan keberadaan suatu objek wisata di daerahnya, sehingga masyarakat akan memiliki rasa memiliki agar menimbulkan keramah tamahan bagi wisatawan yang berkunjung. Faktor optimalisasi lahan. Maksudnya adalah lahan yang dipakai sebagai kawasan wisata alam digunakan berdasarkan pertimbangan optimalisasi sesuai dengan mekanisme pasar, tanpa melupakan pertimbangan konservasi, preservasi, dan protek. Faktor pemerataan. Harus diatur demikian rupa sehingga menghasilkan manfaat terbesar untuk kelompok masyarakat yang paling sama kepada individu sehingga tercipta ketertiban masyarakat tuan rumah menjadi utuh, padu dengan pengelolaan kawasan wisata. Berdasarkan definisi di atas, yang dimaksud dengan strategi pengembangan pariwisata adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan tujuan memajukan, memperbaiki, dan meningkatkan kondisi kepariwisataan suatu objek dan daya tarik wisata sehingga mampu menjadi mapan dan ramai untuk dikunjungi oleh wisatawan, maupun memberikan suatu manfaat baik bagi masyarakat di sekitar objek dan daya tarik dan lebih lanjut akan menjadi pemasukan bagi pemerintah dan menjadi cerminan keberhasilan suatu sistem pariwisata yang baik. Pengertian destinasi. Pengertian destinasi pariwisata secara tradisional disebut sebagai wilayah geografis, serta negara, pulau, atau kota. Menurut Burkhardt and Magic. Sementara itu, menurut Tuehino dan Konu, pada tahun 2014 menyatakan bahwa pengertian dari destinasi adalah area geografis sebagai lokasi yang dapat menarik wisatawan untuk tinggal secara sementara dan terdiri dari berbagai produk pariwisata, sehingga membutuhkan berbagai prasyarat untuk merealisasikannya. Sementara itu, menurut Kim and Brown, pada tahun 2012, produk pariwisata sendiri terdiri dari sekelompok atraksi, fasilitas, dan layanan kepada wisatawan. Menurut Hu dan Ricci, pada tahun 1993, destinasi adalah sebuah paket yang terdiri dari berbagai fasilitas dan layanan pariwisata yang seperti produk, jasa, yang lainnya, terdiri dari sejumlah atribut multidimensi yang bersama-sama menentukan daya tariknya pada individu tertentu dan situasi pilihan tertentu. Destinasi juga telah dianggap sebagai kombinasi dari produk layanan dan pengalaman pariwisata yang disediakan secara lokal, atau sebagai unit tindakan di mana berbagai pemangku kepentingan seperti kalangan swasta dan organisasi publik berinteraksi. Dari perspektif manajemen pemasaran, destinasi dianggap sebagai produk komoditas tradisional dan oleh karena itu aglomerasi, fasilitas, dan layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan wisatawan diperlukan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Vindi Karina. Dari definisi dan penjelasan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa destinasi pariwisata itu merupakan suatu wilayah geografis seperti negara, pulau, kampung, atau kawasan pariwisata yang memiliki daya tarik seperti atraksi wisata, fasilitas, aksesibilitas, SDM, citra, dan harga untuk dikunjungi dan ditinggali oleh individu atau kelompok secara sementara dalam suatu perjalanan yang disebut dengan migrasi wilayah. Oleh karena itu, berkembanglah konsep yang disebut dengan area destinasi atau destination area dan area tempat asal pengunjung yang biasa disebut dengan origin. Macam-macam pengembangan pariwisata. Kerangka untuk mengembangkan strategi pengelolaan destinasi. A. Penilaian situasi terkait daya saing pariwisata di destinasi tersebut, termasuk
Penilaian lingkungan makro termasuk peluang dan ancaman politik, ekonomi sosial, dan teknologi yang perlu diperhitungkan saat merencanakan pariwisata di destinasi. Yang kedua, analisis dan penilaian dasar. Yang ketiga, audit dan penilaian sumber daya dan layanan pariwisata, termasuk atraksi pariwisata. Yang keempat, penilaian infrastruktur dan layanan pendukung dalam rantai nilai pariwisata. Dan yang terakhir, analisis dan penilaian struktur industri dan persaingan termasuk benchmarking dan komparasi dengan pesaing saat ini dan di masa depan. Dalam hal yang telah dijabarkan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa kita memerlukan ringkasan penilaian tentang tantangan utama pariwisata, kesenjangan pemberian layanan yang memuaskan, peluang, dan faktor-faktor untuk meningkatkan pertumbuhan pariwisata. Yang B, kerangka strategis untuk pertumbuhan pariwisata di masa depan berdasarkan temuan dari analisis situasi, termasuk pertama, visi pariwisata, tujuan, sadaran, pertumbuhan, tujuan inti dalam mengejar visi tersebut. Yang kedua, strategi yang benar. Yang ketiga, membuat strategi agar dapat membedakan destinasi dan destinasi pesaing. Yang keempat, strategi target pasar sasaran untuk mengidentifikasi dan membuat profil segmen pasar yang paling sesuai dan menguntungkan, profil dan preferensi mereka. Yang terakhir, penilaian faktor penentu keberhasilan dan kapabilitas destinasi yang diperlukan untuk mendukung strategi positioning dan pasar sasaran. Yang C, rencana implementasi multitahun yang terintegrasi dengan program dan proyek yang spesifik, indikator anggaran dan mekanisme pengawasan untuk mengimplementasikan kerangka strategis, termasuk program pengembangan pariwisata dan rencana implementasi yang berkaitan dengan misalnya rute spasial, infrastruktur penting, sistem informasi pariwisata, pengembangan dan pengemasan produk baru, promosi investasi, pengembangan dan kesadaran sumber daya manusia, pengembangan UKM, infrastruktur dan layanan pendukung, keselamatan dan keamanan, dan lain-lain. Selanjutnya, program pemasaran pariwisata dan rencana implementasi yang mendukung brand dan berfokus pada menarik pasar melalui pengemasan produk, saluran distribusi, kegiatan promosi baik secara online atau offline. D. Pengaturan kelembagaan dan manajemen kinerja. Yang pertama, sistem organisasi yang sesuai untuk pengelolaan dan pelaksanaan pariwisata di masa depan, baik kelembagaan pariwisata nasional dan regional atau provinsi, didasarkan pada kemitraan publik atau swasta. Yang kedua, mekanisme pengawasan dan evaluasi untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja strategi. Yang ketiga, mekanisme kerjasama dengan sektor dan industri pelengkap seperti seni, warisan, sejarah, dan lain-lain. Selama tahap ini, dampak dari strategi harus dievaluasi. Secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, penilaian dampak makro melalui penelitian destinasi secara luas seperti survei nasional, survei okupansi, dan lain-lain. Yang kedua, penilaian dampak program individu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zenita Alfira. Daftar periksa strategi. Dalam pemeriksaan ini, organisasi atau tim manajemen destinasi harus memeriksa apakah mereka memiliki yang pertama, kejelasan mengenai potensi pertumbuhan pariwisata dan manfaat ekonomi dan lapangan pekerjaan yang terkait dengan berbagai skenario pertumbuhan. Yang kedua, pemahaman dan penilaian menyeluruh tentang celah dan peluang utama dalam permintaan, pasokan, infrastruktur, pendukung, dan struktur industri pariwisata. Dalam database dan kecerdasan yang baik untuk mengevaluasi dan melacak kinerja pasar pariwisata, profil pengunjung, kualitas produk, dan tingkat pelayanan, dan lain-lain. Strategi bersaing ke depan yang mencakup visi, target pertumbuhan, pengungkit utama pertumbuhan pariwisata, tujuan utama pariwisata yang ingin dicapai, dan strategi yang tepat untuk mencapainya. Kejelasan dan kesepakatan terkait dengan posisi kompetitif destinasi, dan pedoman bagaimana hal itu dapat diterjemahkan menjadi brand destinasi yang sesuai. Kejelasan dan kesepakatan tentang portofolio pasar, sasaran, dan segmen produk yang sesuai dan bagaimana hal ini harus diprioritaskan untuk penerapan.
proposisi dan identitas brand yang menginspirasi dan menyambung dengan calon pasar sasaran, pemahaman tentang faktor penentu keberhasilan dan kapasibilitas destinasi yang diperlukan untuk mewujudkan positioning, kerangka tindakan terintegrasi dan berisi program praktis, proyek anggaran, dan indikator keberhasilan untuk mengimplementasikan strategi kompetitif dan mengevaluasi kemajuan. Proposal untuk sistem kelembagaan yang sesuai dan berkelanjutan untuk mendorong implementasi, pemantauan, dan evaluasi strategi. Penetapan visi, tujuan, dan sasaran. Visinya haruslah menginspirasi, imajinatif, dan sesuai dengan aspirasi pemangku kepentingan. Dapat dicapai dan konsisten, visi harus menjadi dasar dan dalam menentukan strategi, diformulasikan dengan partisipasi pemangku kepentingan yang luas menggunakan metode partisipatif. Tujuannya haruslah membagi visi menjadi hasil-hasil yang telah ditentukan, berfokus pada jangka menengah atau panjang, menjadi panduan tindakan yang realistis dan konsisten, membangun berdasarkan kekuatan destinasi dan memanfaatkan peluang pertumbuhan terbaik yang tersedia, menghilangkan kelemahan sekaligus menjaga dari ancaman di lingkungan eksternal. Berdasarkan tujuan tersebut dapat dirumuskan sasaran harus memenuhi SMART, yaitu spesifik, tujuan harus menentukan apa yang sebenarnya ingin dicapai, measurable, dapat diukur, harus mengukur apakah memenuhi sasaran dan atau masih kurang, achievable, yaitu dapat dicapai, apakah tujuan yang Anda tetapkan dapat dicapai, realistis, dapatkah Anda secara realistis mencapainya dengan sumber daya yang Anda miliki, time bound, batasan waktu, kapan Anda ingin mencapai tujuan tersebut. Contoh tujuannya adalah mendapat nilai pariwisata bagi perekonomian sebesar X% pada tahun Y, dan lain-lain. Lalu, merubah visi dan tujuan menjadi tindakan. Visi dan tujuan tidak akan tercapai hanya dengan mendefinisikannya. Keduanya membutuhkan tindakan untuk bisa terwujud. Semua tindakan harus berpusat pada tujuan strategi dengan struktur DMO untuk memungkinkan organisasi memainkan perannya dalam proses memberikan pelayanan yang unggul. Proses mengidentifikasi tindakan ini harus inklusif. Harus melibatkan banyak DMO dan pemangku pariwisata yang lebih luas karena hal tersebut dapat menumbuhkan rasa memiliki bersama, dan rasa memiliki bersama ini sangat penting untuk menumbuhkan motivasi penyampaian kualitas pelayanan di lapangan. Penyusunan rencana aksi atau investasi mengikuti perkembangan strategi. Dengan demikian biasanya akan mencakup periode waktu yang terbatas, katakanlah 1 hingga 3 tahun. Rencana aksi atau investasi itu sendiri perlu mengenangani sejumlah elemen masuk, yaitu ruang lingkup rencana, proses dan mitra, arah strategis, tujuan dan target yang spesifik, program aksi yang berkaitan seperti pemasaran pariwisata, informasi dan layanan pengunjung, aktivitas, atraksi dan pengalaman, akomodasi wisatawan, pengembangan bisnis dan tenaga kerja, infrastruktur transportasi terpadu, perencanaan lingkungan, proses implementasi, pengawasan, dan review. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ahmad Farevi. Sebentar. Baik, selanjutnya konsep pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata, mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung, atau kelangsungan pengembangan pariwisata. Menurut Swarbrick tahun 1996 di halaman 99, terdapat beberapa jenis pengembangan, yaitu 1. Keseluruhan dengan tujuan baru membangun atraksi di situs yang tadinya tidak digunakan sebagai atraksi. Kedua, tujuan baru membangun atraksi pada situs yang sebelumnya telah digunakan sebagai atraksi. Yang ketiga, pengembangan baru secara keseluruhan pada keberadaan atraksi yang dibangun untuk menarik pengunjung lebih banyak.
lebih banyak dan membuat atraksi tersebut dapat mencapai pasar yang lebih luas dengan meraih pangsa pasar yang baru. 4. Pengembangan baru pada keberadaan atraksi yang bertujuan untuk meningkatkan fasilitas pengunjung atau mengantisipasi meningkatnya pengeluaran sekunder oleh pengunjung. Serta yang kelima, penciptaan kegiatan-kegiatan baru atau tahapan dari kegiatan yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, di mana kegiatan tersebut memerlukan modifikasi, bangunan, dan struktur. Indonesia, khususnya Bali, merupakan salah satu daerah tujuan wisata terkenal di seluruh dunia. Kementerian Pariwisata telah menetapkan arah kebijakan dan strategi atau roadmap kepariwisataan Indonesia, yaitu pemasaran pariwisata nasional, mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan mancanegara dan mendorong peningkatan wisatawan Nusantara. Pembangunan destinasi pariwisata meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam negeri maupun di luar negeri. Pembangunan industri pariwisata meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang fokus dalam pemasaran. Serta yang keempat, pembangunan kelembagaan pariwisata, membangun sumber daya manusia pariwisata, serta organisasi kepariwisataan nasional. Contoh dari strategi pengembangan destinasi adalah analisis SWOT Pulau Nusa Kambangan. Analisis yang terdiri dari strength, weakness, opportunity, and threats. Tujuan analisis SWOT pada strategi pengembangan Pulau Nusa Kambangan adalah mencari tahu apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terdapat di dalamnya. 1. Kekuatan atau strength. Strength dari Pulau Nusa Kambangan sendiri adalah beragam pantai dengan kekhasannya di setiap penjuru pulau. Terdapat jalur hutan dan jalur cepat, transportasi dan tour guide yang sudah disediakan jika wisatawan ingin menyewa. Kelemahannya sendiri adalah jalan cepat yang masih rusak dan belum diperbaiki hingga beberapa saat. Sampai di pinggir pantai, belum terdapat fasilitas toilet dan tempat makan yang memadai. Untuk peluangnya sendiri adalah pencinta alam mendapat nuansa petualangan di hutan belantara, pantai yang masih biru alam dan masih sangat asri. Bisa merasakan interaksi langsung dengan narapidana. Serta ancamannya sendiri itu adalah satwa liar di dalam hutan yang sewaktu-waktu bisa mengancam keselamatan para wisatawan dan ombak yang besar. Jadi untuk para wisatawan diharapkan untuk hati-hati jika ingin berkunjung ke Pulau Nusa Kambangan. Selanjutnya di sini terdapat tabel kekuatan dan kelemahan dari Pulau Nusa Kambangan. Silakan viewer bisa membaca beberapa detik atau beberapa menit, atau bahkan boleh di screenshot agar viewer bisa mempelajarinya dengan baik. Selanjutnya adalah contoh dari foto Pulau Nusa Kambangan. Kita bisa lihat terdapat pulau yang asri dan pemandangan yang begitu mengasyikkan jika para wisatawan ingin berkunjung ke tempat tersebut. Jadi, kesimpulannya, pengembangan destinasi pariwisata adalah hal yang wajib kita lakukan untuk mengembangkan suatu destinasi pariwisata agar menarik para wisatawan baik dari negara sendiri maupun dari mancanegara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Jaya selalu pariwisata Indonesia. Sampai jumpa.